Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada pembahasan wafatnya ibunda Rasulullah dan wafatnya kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah itu kalau ada waktu insya Allah kita akan bahas juga selanjutnya adalah adopsi paman beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk disusui. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 2 tahun lebih, keluarga Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya dan kepada kakek beliau di Mekkah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama ibunda beliau dan juga kakek beliau Abdul Muttalib. Kurang lebih ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun lebih. Ibunda Rasulullah mengajak beliau untuk berziarah ke paman-paman beliau di Yasrib, yaitu paman-paman beliau dari pihak ibu, namanya akhwal. Kalau dari pihak ayah itu a'mam atau ammun, tapi kalau dari pihak ibu itu namanya akhwal atau khal, yaitu paman dari pihak ibu. Dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib. Sedang waktu itu umur Rasulullah masih berumur 6 tahun atau 6 tahun lebih. Ziarah dilakukan, bertemu saudara semuanya selesai. Kembalilah Rasulullah bersama ibundanya lagi ke negeri asal beliau yaitu Makkah. Di dalam perjalanan menuju Makkah, ini sudah pertengahan antara Makkah dengan Yasrib, daerah namanya Al-Abwa. Di situ ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Dan sakitnya ini menyebabkan dia meninggal dunia di Al-Abwa dan dimakamkan di Al-Abwa. Ini adalah momen yang sangat sedih sekali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehilangan orang yang beliau cintai, yaitu ibundanya. Tetapi ini rupanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yatim piatu. Baliklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah bersama kafilah-kafilah yang hendak menuju Makkah waktu itu. Dan beliau dipelihara oleh kakek beliau kurang lebih selama 2 tahun. Karena menurut buku sirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 8 tahun juga kakeknya meninggal dunia. Jadi lengkaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatimul ab, yatimul wa yatimul jad. Karena 3 orang ini biasanya bagi manusia, bagi seseorang adalah penopang yang paling kuat, yaitu ayah, ibu, dan kakek. 3 orang ini meninggal dunia. Mungkin ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tamidu ala ahadin, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terbebas dari pengaruh orang kuat di belakang beliau, supaya di kemudian hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah besar, sudah menjadi nabi, sudah mengeluarkan pernyataan ini supaya orang tidak berkata bahwa oh itu pengaruh kakeknya, itu pengaruh ibunya, itu pengaruh ayahnya. Ini adalah menjadi takdir Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yatim ayah, yatim ibu, juga yatim kakek. Namun sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, diwasiatkan kepada pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib untuk melanjutkan misi memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib? Menurut Sirah Ibnu Hisham di sini bahwasanya Abu Talib ini adalah saudara asy-syaqiq daripada Abdullah. Namanya asy-syaqiq itu adalah seayah seibu daripada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib. Kalau yang lain misalnya Al-Harith, kemudian Hamzah, Abu Lahab, kemudian Al-Abbas, mungkin itu lain ibu walaupun sebagai saudara. Diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Talib untuk hidup bersama dia. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai beranjak dewasa, kira-kira waktu itu umur beliau katanya kurang lebih 12 tahun atau bahkan sampai 14 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Abu Talib melakukan misi dagang, yaitu perjalanan dagang ke negeri Syam. Di sini diceritakan oleh Ibnu Hisham, fa kharaja bihi ma'ahu. Kemudian Rasulullah diajak pergi berdagang oleh Abu Talib. Falamma nazala ar-rakbu Busra. Ketika kafilah sudah sampai di negeri Busra namanya, min ardis Syam, sudah masuk di negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Palestina, Jordan dan Syria. Ini namanya negeri Syam. Wa biha rahibun yuqalu lahu Bahira fi sawma'atin lah. Ketika sudah sampai di Busra, yaitu negeri Syam, mereka melewati di situ ada sebuah gereja kecil dan tempat tinggal seorang pendeta. Pendeta ini namanya Bahira. Ini bisa jadi perlintasan tempat perdagangan itu, tempat gereja itu, karena setiap mereka melakukan perdagangan, perjalanan ke negeri Syam ini selalu lewat di tempat itu. Di tahun-tahun yang lalu, ketika mereka lewat itu biasa-biasa saja, lewat biasa. Jadi Bahira ini cuek aja, oh lewat, ya lewat. Ada kafilah Quraisy, oh, lewat. Kafilah Quraisy lewat. Tiap tahun begitu lewat. Nah, ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Jadi dari malamnya itu Bahira sudah mimpi. Dia mimpi yang aneh. Tidak diceritakan di sini mimpinya, tetapi dengan mimpinya ini dia menyiapkan makanan yang banyak. Dia menyiapkan makanan yang banyak, ya, untuk mentraktir banyak orang. Nah, ketika kafilah orang-orang Quraisy ini sudah dekat dari Sawmi'ah, dari gereja atau tempat tinggal Bahira ini, dia melihat dari atas. Bahira melihat dari atas, melihat kafilah-kafilah yang akan berlalu. Dia melihat dari kejauhan, ada seorang anak kecil atau anak muda yang dari kejauhan dipayungi oleh ghummah, dipayungi oleh awan. Kemana dia bergerak, anak ini awan itu ikut bergerak. Kemana dia jalan, awan itu ikut berjalan. Kemana dia diam, awan itu ikut diam. Begitu seterusnya diperhatikan oleh Bahira. Sampailah mereka ke peristirahatan mereka, yaitu di dekat sebuah pohon. Nah, menurut penglihatan Bahira seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hisham ini, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak mengambil istirahat di bawah pohon itu, dan pohon-pohon itu seketika melambaikan dahan-dahannya agak ke bawah. Ini hormatan li Rasulillah SAW wa takriman lah, untuk menghormati Rasulullah SAW dan juga memberikan tahiyah atau memberikan salam dengan bahasa syajarah, dengan bahasa tumbuh-tumbuhan. Ini juga diperhatikan oleh Bahira. Kemudian Bahira keluar kepada kafilah ini dan dia berkata, "Selamat datang wahai orang-orang Quraisy," katanya. "Kali ini kalian adalah tamu saya," katanya. "Kalian semua adalah tamu saya,
ya, la yatakhallafa minkum ahadun illa wa dakhala wa akal. Saya sudah siapkan makanan yang sangat banyak sekali untuk mencukupi semua yang ada di sini. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Semua hadithukum wa kabirukum wa syaikhukum, tua, besar, kecil harus masuk ikut makan. Orang-orang Quraisy heran. Ada apa dengan Bahira ini? Tiap tahun kita lewat, kok nggak ada undangan, sekarang ini saja katanya. Ada yang bertanya kepada Bahira, malaka ya Bahira? Fa inna laka sya'nun fi hadzal yaum. Agak aneh kamu ini Bahira sekarang ini katanya. Dulu tiap tahun kita lewat di sini tapi tidak ada pun sedikit undangan. Wah, minum pun tidak ada. Tapi sekarang kok aneh katanya. Ya, memang aneh. Bahira mengakui memang aneh. Ya. Ini memang aneh yang saya lakukan ini karena ada sesuatu yang saya lihat. Masuklah semua ya kepada Saumi'ah, gereja Bahira itu, semua makan, semua harus makan. Tapi Bahira tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ada yang dia mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, semua harus makan. Orang Quraisy menjawab, semua kita ini sudah makan di sini kecuali ada satu anak di luar itu. Ya, ada satu anak di luar sedang istirahat di bawah pohon. Wa huwa ahdatsuna, paling kecil di antara kami, sedang beristirahat bersama onta-onta di situ. Nggak boleh kata Bahira, nggak boleh, semua harus masuk, semua harus makan. Dipanggillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau masuk, ya, dan ya dipeluk pundaknya oleh Bahira sambil mengawasi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diawasi semuanya, dilihat tanda-tandanya. Semua. Bahira menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam di dalam Sirah Ibnu Hisham ini, Bahira mengatakan, ahlifuka billati wal uzza. Ya, saya bersumpah demi nama Lat dan Uzza, itu adalah dewa berhala-berhala Quraisy waktu itu. Rasulullah menolak sumpah itu. Jangan bersumpah dengan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bahira. Sesuatu yang paling saya benci di sana itu adalah dua ini, kata Rasul. Oh, Bahira senang. Kalau begitu, billahi ahlifuk, demi Allah saya bertanya kepadamu. Ditanya beberapa hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia datang kepada Abu Talib. Bahira ini mendekati, menghampiri Abu Talib, dan dia berkata, ma sya'nu hadzal ghulami mink. Ini anak ini, kalau bahasa kita sekarang itu, apanya kamu gitu. Abu Talib mengatakan, ibni, anak saya. Ya, bisa jadi maksudnya Abu Talib itu adalah bagaikan anaknya, karena dia memelihara Rasulullah SAW lebih daripada anak dia. Selalu didahulukan, makannya itu ya didahulukan, yang paling bagus diberikan, ya melebihi daripada anak-anak Abu Talib. Dia mengatakan, ibni, anak-anak saya. Apa kata Bahira? La, tidak, bukan. Ma yanbaghi li hadzal ghulami an yakuna abuhu hayyan. Anak ini tidak mungkin ayahnya masih hidup, kata Bahira. Iya, memang benar kata Abu Talib. Wa huwa ibnu akhi, itu anak adik saya. Anak adik saya. Sadaqta, benar katanya. Kemudian Bahira berbisik kepada Abu Talib, irja' bihi ila baladih, bawa dia pulang ke daerahnya. Fa inni akhafu alaihi al-yahud fayaqtuluh, saya khawatir dia diketemukan oleh orang-orang Yahudi di sini kemudian dibunuh. Fa inna libni akhika hadza sya'nun 'azim, sesungguhnya bagi pada diri anak saudaramu ini, anak adikmu ini, ya, masa depan yang sangat agung sekali. Abu Talib khawatir sekali, sangat khawatir. Dia mengatakan, Muhammad, segera kita balik. Mereka menyegerakan makan, kemudian keluar,
ya, karena ini sudah sampai di Syam, kemudian mereka melakukan perdagangan dengan sangat cepat sekali. Ya, bisa jadi dilelang di situ dagangannya. Pokoknya yang penting cepat laku dulu, selesaikan dulu, kita segera kembali. Dibawalah kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Beliau sangat khawatir sekali akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak terjadi itu semua. Walaupun di sebagian sirah, sebagian sejarah ada 3 orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dikelabui oleh Bahira. Tidak pas itu. Ya, ada yang sudah mengamati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 orang bahwa ini Nabi yang akan datang. Nah, tapi Bahira mengelabui, oh tidak benar, itu lain, sudah saya lihat tadi, bukan dia. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diselamatkan dan sampai ke Mekah kembali. Ikhwafillah, sampai di sini kajian kita untuk kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.